Teman-teman, pernah kepikiran gak sih kalau statistik itu bisa seru banget, kayak drama di ruang sidang? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas yang namanya uji hipotesis. Yuk kita anggap aja kita lagi jadi juri di sebuah persidangan statistik yang super menegangkan. Oke, jadi gini, di setiap persidangan pastikan ada satu pertanyaan utama ya kan? Si terdakwa ini bersalah atau tidak? Ternyata pertanyaan yang sama persis juga jadi inti dari setiap uji statistik yang kita lakukan. Kita semua tahu prinsip ini, tak bersalah sampai terbukti bersalah. Dan ternyata prinsip ini nggak cuma berlaku di dunia hukum loh. Di statistik kita juga pakai prinsip yang sama. Kita selalu mulai dengan asumsi netral bahwa tidak ada apa-apa, sampai akhirnya bukti yang bicara. Nah, si asumsi tidak bersalah atau tidak ada efek apa-apa ini punya nama keren di dunia statistik. Yuk, kita kenalan sama si terdakwa dalam kasus kita kali ini. Kenalan yuk, ini namanya hipotesis nol. Atau biar gampang kita sebut aja H0. H0 ini ibaratnya posisi default, posisi status quo. Misalnya nih, H0 bisa bilang obat baru ini nggak ada efeknya sama sekali. Nah, tugas kita sebagai jaksa adalah menantang pernyataan ini dengan data. Ya iyalah, nggak seru kan kalau ada terdakwa tapi nggak ada tuduhannya. Nah, disinilah sang jaksa penuntut dari dunia statistik naik ke panggung. Dan ini dia lawannya, hipotesis alternatif atau H1. Inilah tuduhan kita. H1 inilah yang kita harapkan benar, yang bilang kalau ada sesuatu yang terjadi, ada efeknya, ada perbedaannya. Nah, inilah yang kita sebagai peneliti pengen banget buktikan. Oke, sekarang kita sudah punya terdakwa dan tuduhannya. Terus gimana proses sidangnya? Tenang, persidangan statistik ini punya prosedur yang jelas. Ada 5 langkah kunci sampai kita bisa ketok palu vonis. Ini dia nih, peta perjalanannya. Dari mulai merumuskan tuduhan, sampai akhirnya kita ambil keputusan. Nah, dari 5 langkah ini, ada 2 yang krusial banget dan jadi fokus kita hari ini, yaitu standar pembuktian di langkah kedua dan kekuatan bukti yang kita temukan di langkah keempat. Oke, kita masuk ke bagian yang paling seru, melampaui keraguan yang wajar. Gimana caranya kita menentukan seberapa kuat bukti yang kita butuhkan? Nah, disinilah 2 jagoan kita muncul, alpha dan nilai P. Coba bayangin, alpha ini kayak garis batas yang kita gambar di pasir sebelum persidangan dimulai. Inilah standar kita bilang, oke, bukti harus bisa melewati garis ini baru kita anggap cukup kuat. Jadi ini adalah standar pembuktian kita. Dan biasanya garis batas itu kita set di angka ini, 0,05 atau 5%. Artinya apa? Artinya kita sebagai hakim siap menerima resiko salah vonis sebanyak 5%. Jadi dari 100 kasus, kita rela salah menghukum terdakwa yang tidak bersalah sebanyak 5 kali. Ini adalah standar yang disepakati di dunia statistik. Nah, kalau alfa tadi adalah standar atau garis batasnya, nilai Pi ini adalah kekuatan bukti yang kita punya. Gampangnya gini, nilai Pi itu mengukur faktor kejutan. Semakin kecil nilai Pi, artinya bukti kita semakin mengejutkan. Kita jadi mikir, wah gila sih, kecil banget kemungkinannya data ini muncul kalau si H0 itu beneran tak bersalah. Oke, momen yang ditunggu-tunggu, saatnya pembacaan vonis. Gimana cara kita gabungin alfa dan nilai Pi untuk mengambil keputusan akhir? Aturannya simpel banget. Kalau nilai P kita, yaitu si kekuatan bukti, berhasil melewati standar yang kita tetapkan, artinya nilai P lebih kecil dari alfa, maka ketok palu. Kita tolak hipotesis nol. Buktinya cukup kuat, si terdakwa dinyatakan bersalah. Terus, gimana kalau nilai P kita nggak lebih kecil dari alfa? Artinya, bukti kita lemah, nggak cukup kuat buat melewati standar. Nah, perhatiin ya bahasanya, ini penting banget. Kita bilangnya gagal menolak H0. Kita nggak bilang menerima H0. Dan inilah intinya. Gagal menolak H0 itu bukan berarti H0 itu benar. Ini cuma berarti, oke, dengan bukti yang kita punya sekarang, kita belum bisa menyatakan dia bersalah. Persis kayak di pengadilan kan, ketika seseorang divonis bebas, itu bukan berarti dia 100% suci. Tapi bisa jadi karena jaksa gagal membawa bukti yang cukup kuat. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin kalian dengan satu pertanyaan ini buat direnungkan. Kalau bukti kita lemah, apakah itu artinya si terdakwa terbukti tidak bersalah? Memahami jawaban dari pertanyaan ini adalah kunci buat jadi seorang analis yang benar-benar paham logikanya. Coba dipikirin ya, sampai ketemu di pembahasan kita selanjutnya.
Halo para pejuang skripsi, pasti lagi deg-degan ya nungguin hasil olah data sambil berharap-harap cemas angkanya signifikan. Emang sih, rasanya semua begadang kita tuh terbayar lunas kalau udah lihat p-value di bawah 0,05 kan? Tapi, gimana kalau aku bilang angka cantik itu kadang bisa menipu? Nah, di pembahasan kali ini kita bakal kupas tuntas mitos-mitos di balik uji hipotesis. Nah, ini nih pertanyaan yang sering banget bikin kita kejebak. Kita semua kan diajarin buat ngejar nilai P di bawah 0,05, seolah-olah itu tuh tiket emas biar skripsi kita cepet kelar dan sukses. Tapi emangnya sesimpel itu? Ternyata di balik angka yang sering dianggap sakral ini, ada banyak cerita dan peringatan yang wajib kita tahu. Yap, bener banget. Dunia statistik itu, jujur aja, penuh sama jebakan-jebakan kecil yang bisa bikin kesimpulan kita jadi ngaco. Nggak peduli seberapa teliti kita ngerjainnya. Makanya, paham soal jebakan ini tuh jadi kunci, supaya skripsi kita itu nggak cuma sekedar lulus, tapi benar-benar solid dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oke, kita mulai bedah ya. Ada dua musuh besar dalam uji hipotesis yang wajib banget kita kenali. Namanya kesalahan tipe 1 dan kesalahan tipe 2. Anggap aja ini kayak salah diagnosis dokter. Kelihatannya sepele, tapi akibatnya bisa fatal. Oke, kita bedah satu-satu ya, biar gampang. Kesalahan tipe I atau alpha itu ibarat alarm kebakaran yang bunyi padahal nggak ada api. Kita udah heboh teriak, "Eureka!" bilang nemu sesuatu yang signifikan, padahal sebenarnya nggak ada apa-apa. Nah, sebaliknya, kesalahan tipe 2 atau beta itu justru kita kelewatan harta karun. Ada penemuan penting di depan mata, tapi penelitian kita gagal ngeliatnya. Biar gampang bayanginnya, kita pakai contoh ini deh. Misal kita lagi neliti obat baru. Terus karena ada kesalahan analisis, kita nyimpulin kalau obat itu manjur banget. Wah, bayangin dampaknya. Pasien jadi punya harapan palsu, perusahaan yang produksi bisa rugi bandar, dan reputasi kita sebagai peneliti bisa hancur. Ngeri kan? Nah, itulah bahayanya kesalahan tipe 1. Nah, ini bagian yang tricky. Kita tuh nggak bisa ngilangin kedua kesalahan ini sekaligus. Ini tuh kayak tarik tambang. Kalau kita terlalu hati-hati biar nggak salah klaim, alias menghindari kesalahan tipe I, malah resiko kita buat kelewatan penemuan penting, yaitu kesalahan tipe 2, jadi makin besar. Sebaliknya juga gitu. Jadi seninya meneliti itu ada di sini. Gimana cara kita nemuin keseimbangan yang pas? Oke, udah cukup ya ngomongin masalahnya. Sekarang kita cari solusinya. Gimana caranya biar penelitian kita makin kuat dan gak gampang ngejebak? Tenang, ada beberapa alat bantu statistik yang bisa kita pakai. Yuk, kenalan sama superhero dalam penelitian kita, namanya statistical power atau kekuatan uji. Simpelnya gini, power itu adalah kemampuan atau kekuatan penelitian kamu buat nemuin efek yang emang beneran ada. Anggap aja ini kayak resolusi kamera di HP kamu. Makin tinggi powernya, makin jelas kita bisa ngelihat penemuan di dalam data kita. Ini senjata utama kita buat ngelawan si kesalahan tipe I tadi. Nah, angka ini tolong dicatat ya teman-teman. Di banyak bidang ilmu, power sebesar 80% atau 0,80 itu dianggap standar emas. Artinya kita punya peluang 80% buat nemuin efek yang nyata kalau efek itu emang beneran ada. Jadi sebelum kalian mulai sebar kuesioner atau masuk lab, coba deh hitung dulu kira-kira desain penelitian kalian bisa nggak nih nyampe target power segini. Terus gimana dong caranya naikin power? Ada 3 tombol utama yang bisa kita atur. Pertama, ukuran sampel. Simple, makin banyak responden atau sampel, makin jeli mata penelitian kita. Kedua, tingkat signifikansi atau alfa yang udah kita bahas tadi. Dan yang ketiga, ukuran efek atau effect size, yaitu seberapa besar sih efek yang kita cari. Logikanya, efek yang besar itu lebih gampang ditemuin daripada efek yang kecil banget. Pilihan penting lainnya itu soal jenis ujinya nih. Uji 2 arah itu ibarat kita ngelempar jaring yang lebar, kita cuma pengen tahu ada perbedaan atau enggak. Nggak peduli lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, kalau uji 1 arah, itu lebih kayak pakai tombak. Kita udah punya teori kuat dan yakin banget efeknya bakal ke 1 arah aja. Misalnya, kita yakin obat X pasti akan menurunkan tekanan darah, bukan cuma mengubah. Nah, ini nih, dengerin baik-baik ya, peringatan keras. Kamu mutusin mau pakai uji 1 arah setelah ngintip data itu sama sekali nggak boleh dan nggak etis. Kenapa? Karena itu sama aja kayak kamu nembak dulu, terus targetnya kamu gambar belakangan pas panahnya udah nancep. Curang kan? Pilihan ini harus murni dari teori dan hipotesis di awal, jauh sebelum kamu olah data. Yuk, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Anggap aja ini checklist biar kita nggak salah langkah pas nulis bab 4 atau bab 5 deskripsi nanti.
Ini daftar kesalahan paling umum yang sering banget terjadi. Oke, kita bahas satu-satu ya. Pertama, jangan pernah bilang t-value saya 0,03 berarti kemungkinan hipotesis 0 bener cuma 3%. Salah besar, ini miskonsepsi paling umum. Kedua, kalau hasilmu nggak signifikan, jangan langsung bilang terbukti tidak ada hubungan. Ingat, nggak ada bukti itu beda sama bukti bahwa tidak ada. Bisa jadi penelitianmu kurang kuat aja. Ketiga, jangan cuma lihat p-value, lihat juga ukuran efeknya. P-value kecil itu percuma kalau efeknya seuprit dan nggak ngaruh di dunia nyata. Terakhir, jangan pernah ngelakuin yang namanya p-hacking. Itu tuh ngutak-ngatik data atau ngulang-ngulang tes sampai dapat p-value yang bagus. Itu dosa besar di dunia penelitian. Jangan pernah dilakuin ya. Oke, setelah kita tahu semua teorinya, sekarang kita lihat contoh prakteknya. Gimana sih cara ngelaporin hasil penelitian yang bener dan keren? Biar angka-angka dari output statistik kamu itu bisa jadi cerita yang kuat. Coba deh lihat tabel ini. Ini contoh laporan yang oke banget. Dia nggak cuma ngasih p-value, tapi juga t-value, derajat kebebasan atau DF, interval kepercayaan atau CI, dan yang penting banget ukuran efek kayak Cohen's d. Laporan kayak gini ngasih gambaran yang jauh lebih lengkap dan jujur daripada cuma ngomong signifikan atau nggak signifikan. Nah, dari tabel tadi gimana kita narik kesimpulan? Gini caranya. Kita sebutin nilai p-value-nya, bandingkan sama alfa, terus simpulkan. Dan perhatiin ya cara ngomongnya, ada bukti signifikan. Kita nggak bilang membuktikan hipotesis, karena dalam statistik kita jarang banget bisa membuktikan sesuatu 100%. Cara melaporkan seperti ini jauh lebih tepat dan profesional. Jadi, sebagai penutup, yuk kita geser mindset kita bareng-bareng. Jangan lagi obsesinya cuma satu pertanyaan, p-value gue kecil nggak ya? Mulai sekarang, coba tanya ke diri sendiri, seberapa kuat bukti yang gue punya? Seberapa besar dan bermakna efeknya di dunia nyata? Dan seberapa yakin gue sama kesimpulan ini? Itulah yang bakal ngebedain skripsi yang biasa aja sama skripsi yang luar biasa. Semangat terus ya teman-teman!